dia punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tidak ada bibir. Tidak ada yang tahu apakah ia punya gigi atau lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Dalam keadaan tuna mulut itu, ia membingungkan desa. Warga mempertanyakan tak habis-habis, apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Kalian semua dapat membayangkan jenis mulut yang disukai. Diberikan mulut apapun, cocok. Mulut towel, mulut tipis, mulut monyong, yang sedikit cambuk pun cocok. Asal amit-amit jangan subing saja. Ada yang bilang mulutnya seperti kue lapis. Kue lapis yang lembut, tipis, tapi empuk, lincah, legit dan lengket. Tapi ada juga yang menilai wanita itu menakutkan, ngeri, semolek apapun tubuhnya, mata dan potongan-potongan wajahnya. Kalau tanpa mulut, ia adalah makhluk yang cacat. Pro dan kontra berlangsung lama. Semakin lama, semakin panas, hampir memicu bentrokan. Ada kelompok yang mau mendepaknya karena dianggap membawa sial. Ini kiriman Nebres. Kalian harus mengusirnya. Kalem Tuhan, sabar. Atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, jangankan wanita, cacing pun harus dilindungi dari ketidakadilan. Untung saja harga BBM kemudian naik. Kami terpaksa berhenti berantem perkara wanita tak bermulut itu. Perlahan-lahan kami terbiasa, bahkan terasa dia sudah menjadi bagian dari desa kami. Tidak ada yang terganggu lagi, tidak ada pro dan kontra. Diterima wae. Kami ini orang desa, rasa duduluran masih tebal. Gotong royong kami bukan bohong. Belum luntur seperti orang kota. Bergiliran kami membantu wanita itu jika ia membutuhkan pertolongan. Wanita tak bermulut itu adalah harta desa, milik seluruh warga. Mana orang itu? Mana? Atas nama kemanusiaan, demi ketentraman masyarakat, apa saja yang mengganggu stabilitas akan kita tindak tegas. Tidak pandang bulu. Cepat tangkap yang larinya. Mana bibir mana ya? Mana? Disebutkan di mana bibir sia budak teh nyari tas ya. Tong jempe wae siapa yang ngaku. Muntah aku digampang sih. Mana bibir mana ya?
sampai warga resah hingga menerima begitu saja tanpa mampu mempersoalkan kenapa ia tak punya mulut. Ini pengacauan. Iya, ini subversif. Tapi Pak, sudah diam. Siapa saja yang menghalangi perintah pusat berarti ia ikut berkomplot. Kita ini negara hukum, ketertiban nomor 1. Ngerti? Apa kalian mau ditangkap? Yang gandeng ini. Bubar. 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 Kenapa kalian semua diam saja? Dilatih membenarkan kesalahan. Kalian semua ini sudah membiasakan hal tidak normal. Itu keliru. Itu bisa dituntut. Tahu? Tapi Pak, si Neng teh orang baik dengan tidak punya mulut. Bukan orang cacat. Tapi seorang tetangga yang santun. Salah kaprah. Saudara salah. Jangan memutarbalikkan fakta. Kenapa kalian semua diam saja? Diajarkan membenarkan kesalahan. Memperlakukan orang cacat sebagai orang normal. Apalagi memujinya sebagai warga yang baik dan patuh. Itu tindakan kriminal. Itu kejahatan pikiran. Tapi Pak, si Aneh teh warga baik dengan tidak punya mulut, bukan orang cacat. Bapak tanya saja kepada Pak RT dan Pak RW. Bikin gosip tidak pernah. Bagaimana bikin gosip? Membuka mulut saja tidak bisa. Saudara tertipu. Ya Tuhan. Saya sudah menanyai dia 4 jam 4 mata. Dengan tidak punya mulut, justru dia bicara banyak sekali. Saudara kan tahu, kita ini sedang belajar demokrasi. Belajar dengan berbicara terbuka dan bebas. Dengan keadaan tidak punya mulut, bagaimana terbuka dan bebas? Membuka mulut saja tidak bisa. Ini bahaya. Tidak bisa kita diamkan. Untuk sementara, wanita ini akan kita amankan sampai kita merasa ia cukup aman dilepaskan hidup bebas di antara saudara-saudara yang perlu hidup nyaman. Loh, kami wajib mengamankan karena saudara-saudara sudah membayar pajak dengan setia. Semuanya sudah bayar PBB belum? Bawa. Keputusan petugas yang kami anggap sangenah naeta jadi bahan cercaan. Masa petugas seperti preman hanya atas nama tugas bisa membenarkan segala yang keji. Lama ketidakadilan itu kami bahas. Ya maklum, desa kecil. Tapi kemudian harga BBM naik. Kabar tentang wanita tak bermulut yang diciduk aparat itu hilang tertelan angin. Alhamdulillah,
bisa bernyanyi, bisa bahasa Inggris, what's your name, babe? Dan juga bisa baca puisi. Maaf, sekarang juga aku sudah bisa cipokkan. Astaga! Berbeda dari semula, wanita itu cepat berubah. Dari pagi sampai malam, dia ngomong terus. Mungkin karena kemaruk, kami mengerti juga. Tapi ya ampun. Malam hari, sementara semua sudah tidur, mulutnya masih kedengeran ngomel. Penilaian kami berubah semenjak wanita ini punya mulut. Yang dulu menganggap dia cantik, tapi sayang tak punya mulut, kini berbalik, malah terganggu karena dia kebanyakan mulut. Perempuan cerewet, bawel, menyebalkan. Mulutnya merusakkan kecantikan dan menodai kepribadian. Mereka menganjurkan supaya wanita ini menutup kembali mulutnya sebelum orang yang melakukannya dengan kekerasan. Tangkap perempuan itu. Merusak citra bangsa. Masa ngomong terus, itu namanya memancing di air keruh. Membakar-bakar itu bukan jiwa orang timur. Loh, kenapa kalian diam saja? Apa kalian yang mempergunakan dia untuk mendongkel kami? Loh, saya kan wakil yang kalian pilih langsung. Percaya dong. Jangan biarkan kepribadian kalian hancur oleh pengaruh asing. Kepribadian kalian akan sesat semua. Tapi kan Bapak yang kasih mulutnya. Memang. Tapi maksud saya bukan berkuat seperti ini. Begini nih, orang tak punya mulut, tiba-tiba punya mulut, jadi ngawur, main gosip, membakar-bakar. Itu bukan demokrasi. Cepat, amankan dia. Tapi sinarnya sudah lain. Ada bayangan gelap.
depan mata orang biasa yang suka ngomong seenaknya, tapi ujuk-ujuk dibungkam dengan kekerasan. Ya sakit bukan main. Mata itu menyala, merah dan dendam. Aduh. Aduh. Perempuan itu gantung diri dalam keadaan tak bernyawa. Di kakinya ada surat pengakuan. Suara yang tak bisa ia katakan sendiri. Barangkali ini salah. Aku minta maaf. Tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan itu untuk menghentikan kejadian yang berulang dengan buas menimpa diriku. Warga desa gempar. Kami ketakutan. Bertahun-tahun kami dihantui wanita itu yang dibunuh dengan kejam. Assalamualaikum. Iya, halo. Iya, iya. Apa? Ada lagi? Oke, aku kesana sekarang. Tiba-tiba